Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat, berlimpah berkat. Hari ini hari Kamis tanggal 6 April 2023, kita memasuki Trihari Suci dengan merayakan Kamis Putih. Hari Kamis Putih adalah hari di mana kita mengenangkan Yesus yang mengadakan perjamuan malam terakhir dengan murid-muridnya. Pada kesempatan yang sama, pada perjamuan malam terakhir itu, Yesus membasuh kaki para muridnya dan sekaligus menetapkan Ekaristi. Untuk itu, saudari-saudara, saya mengajak kita sekalian untuk merenungkan kutipan Injil Yohanes bab 13 ayat 1-15 sebagai bahan permenungan kita. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk pergi dari dunia ini kepada Bapa. Sebagaimana ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikian sekarang ia mengasihi mereka sampai saat terakhir. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis telah membisikkan dalam hati Yudas Iskariot anak Simon rencana untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan pakaiannya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Lalu sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang aku lakukan engkau tidak mengerti sekarang, tapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Selama-lamanya engkau tidak akan membasuh kakiku." Jawab Yesus, "Jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Siapa saja yang telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu pun sudah bersih, hanya tidak semua." Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah membasuh kaki mereka, Yesus mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah aku lakukan kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang aku adalah guru dan Tuhan. Jadi jika aku Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu supaya kamu juga melakukan seperti yang telah aku lakukan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudari-saudara, umat beriman yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mendengarkan Yesus dalam perjamuan malam terakhir membasuh kaki para muridnya. Kaki, saudari-saudara, adalah bagian paling bawah dari tubuh kita. Bagian yang langsung bersentuhan dengan bumi, dengan tanah, dengan segala sesuatu yang kotor yang ada di tanah, termasuk yang najis, yang jorok. Orang-orang miskin pada zaman Yesus, saudari-saudara, itu berjalan kaki dengan kaki kosong, kaki tanpa alas atau tanpa alas kaki. Sementara orang-orang kaya berjalan dengan memakai kasut.
Satu tanda tradisional di kalangan Yahudi untuk menerima tamu adalah menyuruh seorang hamba untuk membasuh kaki para pejalan kaki atau tamu yang masuk ke rumah. Kita bisa bandingkan dalam kitab Kejadian bab 18 ayat 4. Dan kali ini saudara-saudari, Yesus melakukan hal yang sama. Membasuh kaki para muridnya. Dia mengambil rupa seorang hamba, membungkukkan diri, membasuh kaki mereka. Ia merendahkan dirinya sama seperti hamba membasuh kaki para tuannya. Sama seperti hamba membasuh kaki para tamu dari tuannya. Yesus meminta para rasul untuk melakukan hal yang sama. Kita dengar dalam bagian akhir Injil, Yesus mengatakan, "Jadi jika aku Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu supaya kamu melakukan juga seperti yang telah aku lakukan kepadamu." Maka kita bisa mengerti saudara-saudari, pantas saja Simon Petrus kemudian komplain atau protes. Namun dengan inilah Yesus mengajarkan suatu nilai hidup yang besar. Pertama, saudari-saudara, Yesus tidak hanya bermaksud supaya membuat para muridnya bersih dan nyaman. Bukan hanya sekedar itu. Tetapi ini adalah tindakan penyucian diri. Tindakan pemberian diri. Tindakan pemurnian, tindakan penyucian. Para rasul disucikan Yesus dari debu, dari kotoran, dari segala macam kenajisan, dosa-dosa mereka, agar pantas dan layak duduk makan bersama dalam meja perjamuan Tuhan. Perbuatan Yesus ini, saudara-saudari, lalu mengingatkan kita akan sakramen pembaptisan dan sakramen tobat. Yang seringkali kita terima, yang seringkali kita rayakan untuk melayakkan diri, ambil bagian dalam perjamuan Tuhan, dalam perjamuan Ekaristi. Yang kedua, saudari-saudara, para rasul diminta untuk meneladani semangat kerendahan hati dan pelayanan di dalam karya menyucikan dan menyelamatkan siapa saja tanpa pandang bulu. Para rasul tidak lagi bertindak sebagai orang besar karena dekat dengan Yesus, atau sebagai hierarki dan imam yang harus dihormati, yang memegang kuasa untuk mengampuni dosa-dosa. Tapi mereka dipanggil untuk menjadi teladan kerendahan hati. Teladan belas kasihan yang mengambil langkah pertama mendekati orang-orang berdosa yang kecil dan miskin, supaya selanjutnya menyucikan dan memurnikan mereka dari dosa, dari segala macam kelemahannya. Yang ketiga, saudara-saudari, meskipun tidak tercatat dalam kutipan Injil Yohanes hari ini, tetapi dalam ketiga Injil yang lain itu tercatat, yaitu bahwa dalam perjamuan malam terakhir Yesus menetapkan Ekaristi. Penginjil Yohanes rupa-rupanya, saudari-saudara, menulis kisah perjamuan malam terakhir yang menjadi penetapan Ekaristi dengan cara yang berbeda dengan tiga penginjil yang lain. Yohanes tidak merekam kata-kata konsekrasi yang seringkali kita agungkan sebagai saat perubahan roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Tuhan, atau yang seringkali disebut sebagai transubstansiasi. Kiranya Yohanes memang hendak menekankan makna kata-kata konsekrasi sebagai sebuah pemberian diri, bukan pengudusan.
Sekali lagi saudara-saudari, kiranya memang penginjil Yohanes mau menekankan makna kata-kata konsekrasi sebagai sebuah pemberian diri. Inilah tubuhku, inilah darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Yesus mengubah roti dan anggur yang biasa dipakai dalam perjamuan Paskah, dalam perjamuan orang-orang Yahudi sebagai tubuh dan darahnya sendiri. Saudara-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, pengudusan Yesus justru adalah pemberian dirinya bagi kita. Inilah tubuhku, inilah darahku. Saudara-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, dasar dari pemberian diri Yesus itu adalah cinta kasih yang diungkapkan secara nyata melalui pembasuhan kaki murid-muridnya. Yesus melakukan itu bukan untuk menciptakan rasa haru, untuk menciptakan perpisahan yang katakanlah itu mengesankan atau yang mencekam barangkali, bukan itu. Tetapi sebagai teladan kasih yang patut diikuti oleh pengikutnya. Bersama Yesus, saudara-saudari, kita mau menguduskan diri dan sesama dengan tindakan pemberian diri demi kasih dan pelayanan. Ada baiknya kita membangun niat untuk membarui pemberian diri yang nyata bagi pasangan hidup saudara, bagi anak atau orang tua saudara, bagi sahabat saudara, bagi rekan-rekan sekomunitas, bagi rekan kerja, dan orang-orang yang seharusnya layak dan pantas mendapatkan pelayanan kita. Mari kita mensyukuri rahmat pemberian diri Tuhan, teladan kerendahan hati dalam pelayanan kasih, dengan berusaha memperbarui semangat pemberian diri dan pelayanan kita dimanapun kita berada, apapun pekerjaan kita, dengan siapapun kita seringkali berkumpul, dengan siapapun kita seringkali kerjasama atau melayani. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Tuhan Yesus, cintamu teramatlah besar dan teladanmu sungguh mengagumkan bagi kami. Teguhkan niat kami saat ini untuk meneladani cinta dan pelayananmu yang lembut dan rendah hati. Semoga kami setia mengasihi orang-orang yang kau percayakan kepada kami dengan pemberian diri, dengan pengorbanan, sebagaimana kau teladankan bagi kami setiap kali kami merayakan Ekaristi. Sebab dengan perayaan Ekaristi, kami bukan hanya engkau bersihkan secara fisik, tapi lebih-lebih engkau bersihkan kami secara rohani. Kau membersihkan hidup kami dari segala dosa dan kejahatan. Terpujilah namamu sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa mereka yang sakit dan menderita segala rencana, karya dan pelayanan hari ini Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat dan teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52. Tuhan memberkati.